Kota Mekah masih terlelap dalam tidur nyenyaknya, termasuk orang-orang Quraisy. Rutinitas kerja, ibadah, dan bermain membuat mereka kelelahan. Hanya ada satu orang yang terjaga. Ia sudah tidur beberapa jam di awal malam, dan sekarang ia terjaga karena ia punya janji dengan Allah. Ia mengambil posisi ibadah di sudut kamarnya, lalu ia bermunajat kepada Allah dan terus bermunajat. Memang, sepak terjang laki-laki ini belum memusingkan orang-orang Quraisy, walaupun sudah mulai menyita sedikit perhatian mereka. Ia baru saja memulai dakwanya. Ia sampaikan ajaran agamanya dengan sembunyi-sembunyi dan berbisik-bisik. Orang-orang yang beriman kepadanya waktu itu masih sangat sedikit. Di antara orang-orang yang belum beriman, ada yang simpati dan hormat kepadanya. Ada keinginan kuat di hati orang-orang ini untuk beriman dan bergabung bersama orang-orang yang diberkahi. Namun, mereka terhalang oleh adat, lingkungan, keyakinan nenek moyang, dan keraguan. Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi dan saudara sepersusuan Nabi, adalah salah satu dari mereka. Hamzah sudah mengetahui keistimewaan dan kesempurnaan keponakannya itu. Ia tahu betul kepribadian dan akhlaknya, tidak sebatas antara paman terhadap keponakannya, tetapi sebagai saudara dan teman. Usia Rasulullah dan Hamzah tidak berbeda jauh. Keduanya tumbuh dan bermain bersama-sama, juga menyusu dari ibu susu yang sama. Keduanya memulai perjalanan hidup bersama-sama, selangkah demi selangkah. Memasuki masa remaja, keduanya mengambil jalan sendiri-sendiri. Hamzah sibuk bersaing dengan teman-temannya untuk bisa menikmati hidup dan menempati posisi penting di jajaran para pembesar Quraisy. Sedangkan Muhammad memilih untuk fokus pada pancaran ruhani yang membimbingnya ke jalan Allah. Ia memilih mengikuti suara hatinya yang mengajaknya menjauh dari kesamarautan Mekah dan pergi menyendiri untuk merenung dan bersiap-siap menyambut datangnya kebenaran. Meskipun demikian, Hamzah tidak pernah mengabaikan sifat-sifat mulia yang dimiliki keponakannya itu. Kemuliaan-kemuliaan yang menjadi pemilik, menempati tempat tersendiri di hati masyarakat, sekaligus melukiskan masa depannya yang gemilang. Pagi hari itu, seperti biasa Hamzah keluar rumah. Di dekat Ka'bah, ia mendapati beberapa pembesar Quraisy. Ia duduk bersama mereka, mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Rupanya, mereka sedang membicarakan Muhammad. Dan untuk pertama kalinya, Hamzah melihat mereka diliputi rasa gelisah yang disebabkan oleh dakwah yang dilakukan oleh keponakannya itu. Dari ucapan mereka, tampak adanya kemarahan, kebencian, dan kedengkian. Sebelum itu, mereka tidak peduli atau pura-pura tidak peduli. Tetapi, hari ini wajah mereka merah padam dan mengerikan, seakan ingin menerkam. Hamzah tertawa panjang. Kalian ini terlalu membesar-besarkan. Sontak, Abu Jahal menegaskan kepada rekan-rekannya bahwa sebenarnya Hamzah lebih tahu akan bahaya ajaran Muhammad, tapi ia menganggapnya sepele agar orang-orang Quraisy tetap tertidur, dan setelah terjaga, semuanya sudah terlambat. Orang-orang Quraisy tidak bisa lagi membendung dakwah Muhammad karena sudah menjadi besar. Pembicaraan terus berlanjut, penuh ketegangan dan kata-kata bernada ancaman sering terlontar. Hamzah kadang terlihat tersenyum dan kadang marah. Pembicaraan pun selesai, mereka kembali ke urusan mereka masing-masing. Sementara itu, kepala Hamzah dipenuhi pikiran-pikiran baru. Perhatiannya sekarang tertuju kepada keponakannya dan ia terus merenung. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Hamzah keluar rumah membawa busur panah. Ia menuju ke gurun pasir untuk melatih hobinya memanah. Ia sangat jago memanah, dan sebagian harinya ia habiskan di sana. Seperti biasanya, ketika pulang, ia mampir dulu ke Ka'bah. Sebelum sampai ke Ka'bah,
ia bertemu dengan wanita, pembantu Abdullah bin Jud'an. Wanita itu berkata, "Wahai Abu Umarah Hamzah, andai saja Tuan melihat apa yang dilakukan Abul Hakam bin Hisham, Abu Jahal kepada keponakan Tuan Muhammad. Tadi Muhammad duduk di sana lalu dimaki-maki dan disakiti hingga melebihi batas." Hamzah mendengarkan dengan saksama. Ia mengangguk, meletakkan busur panahnya di pundak, lalu bergegas menuju Ka'bah, berharap akan bertemu Abu Jahal di sana. Jika tidak ditemuinya, ia akan mencarinya di mana saja hingga bertemu dengannya. Abu Jahal terlihat sedang mencekrama di halaman Ka'bah, dikelilingi oleh beberapa orang pembesar Quraisy. Dengan ketenangan yang mencekam, Hamzah mendekati Abu Jahal. Ia ambil busur panahnya, lalu dipukulkan ke kepala Abu Jahal hingga berdarah. Sebelum yang lain menyadari apa yang terjadi, Hamzah berkata dengan lantang kepada Abu Jahal, "Kamu maki-maki Muhammad, sementara aku sudah berada dalam agamanya. Aku katakan apa yang ia katakan. Sekarang, ulangi makian kamu itu kepadaku." Perkataan Hamzah bagaikan petir yang menyambar kepala mereka, hingga mereka tidak ingat lagi penghinaan dan luka yang dialami pemimpin mereka, Abu Jahal. Mereka terkejut ketika mendengar bahwa Hamzah sudah masuk agama Muhammad, mengakui apa yang diakui Muhammad, dan mengatakan apa yang dikatakan Muhammad. Ya, Hamzah telah masuk Islam. Apa yang selama ini ia pendam telah ia nyatakan di depan umum. Ia biarkan orang-orang itu kecewa dan merenungi pupusnya harapan mereka. Sementara itu, Abu Jahal sibuk membersihkan darah yang keluar dari kepalanya. Hamzah meletakkan busur panahnya ke pundak, lalu berjalan dengan gagah menuju rumahnya. Hamzah adalah seorang yang berotak cerdas dan berhati bersih. Ketika sudah berada di rumah, dan lelah pun sudah sirna, ia duduk merenungkan apa yang baru saja terjadi. Bagaimana bisa ia menyatakan keislamannya? Kapan? Itu terjadi saat ia emosi dan marah. Ia tidak suka jika keponakannya disakiti dan dizolimi. Ia harus menolong. Ia marah karena keponakannya disakiti dan tersinggung karena Bani Hashim tidak dihormati. Maka ia hantam kepala Abu Jahal hingga terluka dan ia pun menyatakan keislamannya. Tetapi, apakah ini cara terbaik agar orang-orang itu meninggalkan agama nenek moyang dan kaumnya? Agama yang telah mereka anut ribuan tahun, lalu berpindah ke agama baru yang belum teruji, bahkan belum dikenal betul. Berhari-hari ia memikirkannya, bahkan malam harinya matanya sulit terpejam, karena otaknya terus memikirkan apa yang sedang ia hadapi. Hamzah hampir putus asa karena belum menemukan jawaban. Tetapi, ia terus menggerakkan otaknya untuk bekerja. Akhirnya, ketika dirasakan bahwa otaknya tidak berdaya, dengan ikhlas dan tulus hati, ia mengembalikannya kepada yang gaib. Ia duduk di dekat Ka'bah, wajahnya menengadah ke langit, dan meminta pertolongan kepada segala kekuatan dan cahaya yang ada di alam ini agar dibimbing ke jalan yang benar. Kemudian muncul rasa sesal dalam hatiku karena telah meninggalkan agama nenek moyang dan kaumku. Aku sangat bingung hingga tidak bisa tidur. Lalu aku pergi ke Ka'bah, memohon kepada Allah untuk membimbingku ke jalan kebenaran dan menghilangkan keraguan di hatiku. Allah mengabulkan doaku. Sekarang aku sudah merasa mantap. Kemudian aku pergi menemui Rasulullah. Kuceritakan apa yang baru saja aku alami. Rasulullah memohon kepada Allah untuk meneguhkan hatiku pada agamanya. Begitulah Hamzah sekarang sudah masuk Islam dengan hati yang mantap. Allah menguatkan dakwah Islam dengan Hamzah. Ia berdiri kokoh membela Rasulullah dan sahabat-sahabatnya yang lemah. Mengetahui Hamzah sudah masuk Islam, Abu Jahal melihat perang tidak bisa dielakkan. Ia gencar menghasut orang-orang Quraisy untuk melakukan kekerasan terhadap Rasulullah dan para sahabatnya. Dan
Sejak masuk Islam, Hamzah telah berjanji untuk membaktikan semua raga, kekuatan, dan hidupnya untuk Allah dan agamanya. Hingga Rasulullah memberinya gelar Singa Allah dan Singa Rasulullah. Hamzah lah orang yang ditugaskan sebagai pemimpin pasukan. Saat pertama kali kaum muslimin berperang melawan musuh, ialah yang pertama kali ditugaskan untuk menghadapi musuh. Hamzah lah orang yang pertama kali ditugaskan membawa panji perang. Dan ketika pasukan Islam bertempur dengan pasukan musuh di perang Badar, Singa Allah dan Singa Rasulullah, inilah yang menunjukkan keberanian dan kemahiran yang luar biasa. Sisa-sisa tentara Quraisy kembali dari lembah Badar menuju kota Mekah dengan terhuyung-huyung membawa kegagalan dan kekalahan. Abu Sufyan tak ubah bagai pohon besar yang tumbang. Ia berjalan dengan menundukkan kepala, meninggalkan mayat pemuka-pemuka Quraisy di lembah Badar. Orang-orang Quraisy tidak mau menelan kekalahan pahit ini begitu saja. Mereka mulai mempersiapkan diri, menghimpun semua kekuatan untuk menebus kekalahan mereka. Perang Uhud pun tiba. Suku Quraisy mengerahkan semua kekuatannya, bahkan diperkuat oleh suku-suku lain yang bersekutu dengan mereka. Pasukan kafir kali ini dipimpin oleh Abu Sufyan, dan sasaran utama perang kali ini adalah Rasulullah dan Hamzah. Sebelum berangkat, mereka telah memilih seorang yang diberikan tugas untuk menyelesaikan rencana mereka terhadap Hamzah. Orang itu adalah seorang budak Habsyi yang memiliki kemahiran tingkat tinggi dalam melemparkan tombak. Dalam peperangan nanti, ia hanya ditugaskan untuk membunuh Hamzah. Ia tidak boleh berpaling dari tugasnya apapun yang terjadi di perang itu. Mereka menjanjikan imbalan yang sangat besar untuk si budak. Jika berhasil, ia akan merdeka, bebas dari perbudakan. Mereka membawanya kepada Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, agar disemangati untuk melaksanakan rencana yang mereka inginkan. Di perang Badar, Hindun telah kehilangan ayah, paman, saudara, dan putranya. Berita yang sampai kepadanya, Hamzah lah yang membunuh beberapa orang dari keluarganya itu, dan yang lain dibunuh oleh pasukan Islam yang lain. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika Hindun paling bersemangat untuk menyalakan peperangan. Ia ingin mendapatkan kepala Hamzah berapapun harga yang harus dibayar. Jika Wahsy berhasil membunuh Hamzah, Hindun akan memberikan perhiasan. Ia menyentuh anting-antingnya yang bermatakan permata dan kalung emas yang memenuhi lehernya. Ia berkata, "Jika kamu bisa membunuh Hamzah, semua ini akan menjadi milikmu." Itulah konspirasi yang dilakukan. Perang ini hanya ditunjukkan untuk Hamzah. Perang Uhud pun tiba. Kedua pasukan sudah berhadapan. Hamzah berada di tengah-tengah medan perang dan kematian. Mengenakan pakaian perang, di dadanya terdapat bulu burung unta yang biasa ia kenakan saat berperang. Hamzah berkelabat ke sana kemari. Tebasan pedangnya selalu mengenai sasaran, seakan-akan dialah yang menentukan kematian. Siapa yang diinginkan mati, maka orang itu akan mati. Kaum musyrikin pun berjatuhan. Pasukan Islam terus merangsek ke depan. Kemenangan sudah di depan mata. Sisa-sisa pasukan kafir lari tunggang langgung. Akan tetapi, reguh pemana pasukan Islam meninggalkan posisi mereka. Mereka turun dari atas bukit ikut mengumpulkan rampasan perang. Seandainya saja mereka tidak meninggalkan posisi mereka, sehingga pasukan berkuda musuh tidak punya kesempatan menyerang pasukan Islam. Tentu, perang Uhud menjadi kuburan massal bagi orang-orang kafir Quraisy, bahkan kuda dan unta mereka. Saat itulah, pasukan berkuda musuh menyerang pasukan Islam dari belakang hingga mereka jadi bulan-bulanan pedang yang berkelebaran. Kaum muslimin kembali mengatur barisan. Bahkan sebagian pasukan sudah meletakkan senjata mereka ketika melihat pasukan musuh lari runggang-langgang.
Akan tetapi serangan pasukan berkuda musuh sangat cepat. Hamzah melihat bahaya yang sedang terjadi. Ia kerahkan semua kekuatan dan semangatnya untuk mengatasi situasi itu. Ia menerjang ke kiri dan ke kanan, ke depan dan ke belakang. Sementara itu, Wahsy terus mengintainya, menunggu kesempatan yang tepat untuk melemparkan tombaknya ke tubuh Hamzah. Marilah kita dengarkan Wahsy bercerita. Aku seorang Habsyi. Aku mahir melempar tombak dengan teknik Habsyi, hingga jarang sekali lemparanku meleset. Ketika orang-orang mulai berperang, aku mencari-cari Hamzah. Aku melihatnya di tengah medan perang menerjang ke sana kemari. Tidak seorang pun mampu berhadapan dengannya. Demi Allah, aku bersiap-siap membidiknya. Aku bersembunyi di balik pohon, menunggu saat yang tepat atau ia mendekat ke arahku. Tiba-tiba, seorang tentara kafir Siba bin Abdul Uzza menerjang ke arah Hamzah. Hamzah melihatnya. Kesinilah, hai anak tukang sunat. Lalu Hamzah menebaskan pedangnya dan tepat mengenai leher Siba. Ini kesempatan yang tepat, pikirku. Aku arahkan tombakku, lalu aku lemparkan ke arahnya dan tepat mengenai punggung bagian bawah hingga tembus ke bagian depan. Ia berusaha mengejarku, tapi ia roboh dan meninggal. Aku mendekati mayatnya, aku ambil tombakku, aku kembali ke perkemahan dan beristirahat. Tugasku sudah selesai. Aku membunuh Hamzah untuk kebebasanku. Demikianlah singa Allah dan singa Rasulullah itu gugur sebagai syahid yang pasti mendapat tempat yang sangat mulia. Hamzah sudah terbunuh, namun para musuh belum merasa puas. Dan itu pantas, karena semua harta dan kekuatan mereka kerahkan dalam peperangan ini untuk membalas dendam kepada Rasulullah dan Hamzah. Rasulullah dan para sahabat meninjau medan pertempuran untuk melihat para syuhada. Di sana, di perut lembah, ketika beliau memeriksa para sahabatnya yang telah menjual diri mereka kepada Allah, merelakan nyawanya untuk bertemu dengan Allah yang Maha Agung, tiba-tiba beliau berhenti. Beliau memandang tajam, membisu, dan menggeretakkan gigi. Tidak terlintas dalam benak beliau sedikit pun bahwa perilaku orang-orang Arab akan merosot sedemikian rupa hingga melakukan tindakan biadab seperti ini, merusak tubuh orang yang sudah mati. Itulah yang dilakukan orang-orang musyrik kepada tubuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Singa Allah yang gugur di perang ini sebagai syahid, bahkan menjadi pemimpin para syuhada. Rasulullah membuka kedua matanya berkaca-kaca, dan dengan kedua mata tetap tertuju pada tubuh pamannya. Beliau bersabda, "Aku tidak pernah mendapat musibah seperti saat ini. Aku tidak pernah semarah saat ini." Rasulullah sangat sayang kepadanya. Sebagaimana telah kita sebutkan di depan, ia bukan hanya paman tercinta, tetapi juga saudara sesusu, teman sepermainan, dan sahabat sepanjang masa. Pada detik-detik perpisahan ini, Rasulullah tidak melihat penghormatan yang lebih baik selain mensolatkan sebanyak jumlah para syuhada perang Uhud. Jasad Hamzah dibawa ke tempat sholat di medan laga yang telah menjadi saksi kepahlawanannya dan yang telah menampung darahnya. Lalu Rasulullah bersama para sahabat mensolatkannya. Setelah itu, jasad seorang syahid lain dibawa masuk untuk disolati. Kemudian jasad itu dibawa keluar dan jasad Hamzah tetap dibiarkan di dalam. Setelah itu, jasad syahid selanjutnya dibawa masuk diletakkan di sebelah jasad Hamzah lalu disolati. Begitulah seterusnya, satu persatu jasad para syuhada dibawa masuk untuk disolati bersama jasad Hamzah. Hingga pada kesempatan itu, jasad Hamzah disolati sebanyak 70 kali. Kepergian Hamzah meninggalkan duka yang cukup dalam di hati Rasulullah, seakan sulit untuk menghiburnya. Namun Allah memiliki keputusan yang sudah ditetapkan. Dalam perjalanan pulang dari Uhud ke rumahnya, Rasulullah melewati seorang wanita Bani Dinar, yang dalam peperangan itu telah kehilangan ayah,
suami, dan saudaranya. Ketika melihat pasukan Islam pulang dari medan perang, wanita ini segera menemui mereka dan menanyakan berita pertempuran. Mereka sampaikan bela sungkawa atas suami, ayah, dan saudaranya yang gugur. Ternyata jawabannya sungguh mengejutkan. Bagaimana kabar Rasulullah? Baik, alhamdulillah beliau dalam keadaan yang engkau inginkan, kata mereka. Di manakah beliau? Aku ingin melihatnya, kata wanita itu. Mereka pun tetap berdiri di samping wanita tersebut hingga Rasulullah telah dekat kepada mereka. Ketika wanita itu melihatnya, ia menghampiri Rasulullah dan berkata, "Selama engkau selamat, musibah apapun yang menimpa akan terasa ringan." Memang, inilah hiburan terbaik dan akan selalu dikenang. Dan mungkin Rasulullah tersenyum menyaksikan peristiwa istimewa dan satu-satunya ini. Karena wanita itu telah menunjukkan pengorbanan, kesetiaan, dan kecintaan yang tiada bandingnya. Ia seorang wanita lemah. Ia sudah kehilangan suami, ayah, dan saudaranya dalam waktu yang bersamaan. Namun ketika berita yang semestinya menggetarkan gunung-gunung itu sampai kepadanya, ia kembali bertanya, "Bagaimana kabar Rasulullah?" Sungguh, suatu peristiwa yang telah diatur untuknya oleh Allah secara baik dan tepat, agar dijadikan sebagai penghibur bagi Rasulullah dalam menghadapi musibah gugurnya singa Allah dan panglima para syuhada.